Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Konflik warga desa Sanggapati Tapanuli Selatan dengan PT Toba Pelam Lestari berujung aksi tanam diri. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara bentuk tim pemeriksaan internal atas kasus kematian siswa SMK di Kepulauan Nias. Kuil Sri Mariaman, kuil tertua di kota Medan yang jadi tempat ibadah umat Hindu India. Jika sedang berkeliling kota Medan, sempatkan diri untuk melihat kuil tertua yang ada di pusat kota, yaitu kuil Sri Mariaman. Tempat ibadah umat Hindu India itu sangat unik karena ramai dengan patung dan relief patung dewa-dewi. Penasaran seperti apa bentuk kuilnya? Berikut liputannya untuk Anda. Berada di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin, berdiri sebuah rumah ibadah umat Hindu, kuil Sri Mariaman. Kehadiran kuil di tengah kota Medan sejak tahun 1884. Keberadaan kuil bukan tanpa sebab. Rumah ibadah ini hadir atas kebutuhan warga Tamil India yang saat itu bekerja di perkebunan pada masa kolonial Belanda. Kuil ini didirikan pada tahun 1884 oleh leluhur kami yang datang dari India Selatan, Tamil Nadu, yang dulu tugas atau bekerja atau kontrak ya pada perkebunan ya, perkebunan beli maskapai, perkebunan tembakau. Jadi pada saat itu leluhur kami menyempatkan atau ingin mempunyai rumah ibadah untuk tempat berkumpul dan tempat ibadah dengan biaya-biaya yang dikumpul dari masyarakat, dari tokoh yang ada. Awalnya kuil dibangun sederhana di tengah perkebunan. Lalu kuil direnovasi hingga 2 kali pada tahun 1888, lalu kembali dibangun pada tahun 1991. Struktur kuil ternyata menyerupai tubuh manusia. Dimulai dari pintu masuk hingga bagian kuil memiliki makna sesuai representasi cakra tubuh manusia. Kuil tertua di kota Medan ini memiliki daya tarik, yakni dikelilingi patung atau relief dewa-dewi. Salah satunya patung Trimurti, yang merupakan 3 dewa tertinggi dalam ajaran Hindu. Ketiganya adalah Brahma, sang pencipta, Wisnu, sang pemelihara, dan Siwa, sang pelebur atau perusak. Lalu 3 arca utama yaitu Arca Ganesha, Siwalingga, dan Sri Wisnu atau Sri Narayana. Ketiga arca ini istimewa karena didatangkan dari India dan terbuat dari batu tak berpori. Nah, nama kuil ini juga diambil dari Dewi Sri Mariaman yang adalah ibu alam semesta. Kenapa kuil ini bernama kuil Sri Mariaman? Di sini di dalam itu ada beberapa murti, ada beberapa arca. Ada arca Siwa, ada arca Ganesha, ada arca Murga, ada arca Wisnu. Kebetulan di tengah-tengahnya, di tengah-tengah dari arca yang 5 ini adalah Dewi Sri Mariaman. Maka itu kuilnya bernama kuil Mariaman. Di langit-langit kuil juga sangat menarik karena bercorak bunga yang melambangkan Atma atau roh, yang artinya tempat kerohanian. Pasti kalian juga mendengar istilah umat Hindu dilarang mengkonsumsi daging sapi. Di sini ada patungnya, Sri Murugan Awai. Namun alasan mengapa umat Hindu dilarang konsumsi daging sapi karena sapi diibaratkan seorang ibu yang susunya dikonsumsi dan tenaganya dipakai untuk bertani. Melihat hal itu, ajaran Hindu melarang umatnya mengkonsumsi daging sapi. Setiap ada acara keagamaan, kuil ramai dan dipadati umat Hindu. Daya tampungnya sekitar 500 orang. Jadi ada perayaan-perayaan di sini khusus, umpamanya ada perayaan Taipusam, ada Shivaratri, ada Navaratri, ada Ganesa Sagurti, ada upacara Dipawali. Ponggel ini adalah pesta panen. Kalau yang di kampung-kampung di daerah kami ini pesta panen namanya.
ya kita mengadakan ritual untuk Ponggel ini mendoakan kepada para petani supaya sehat-sehat dan juga mohon kepada Tuhan semoga hujan cukup dan segala-segalanya itu ya hujan panas dan tidak ada penyakit-penyakit untuk pertanian gitu ya. Dulunya daerah sekitar kuil juga disebut sebagai Kampung Keling karena mayoritas penduduknya dari Kalinga, salah satu daerah di India. Namun kini disebut sebagai Kampung Madras atau populernya Little India. Kuil Sri Mariaman buka pukul 6 pagi hingga 12 siang, lalu lanjut lagi pada pukul 4 sore hingga 8 malam. Jika Anda kesini diharapkan lepas alas kaki karena kuil ini adalah tempat ibadah. Nadia Kartika, Muhammad Kadafi melaporkan dari Medan. Wisata pemandian air panas sudah sering terdengar bukan? Namun bagaimana dengan pemandian air soda? Wah, Anda bisa menemukan tempat wisata ini di Tapanuli Utara. Bahkan katanya pemandian air soda hanya ada 2 di dunia. Lalu apakah rasanya juga seperti soda yang sering kita minum? Daripada penasaran, berikut liputannya untuk Anda. Inilah salah satu dari 2 pemandian air soda yang ada di dunia. Anda bisa jumpai di Tanah Batak, tepatnya di Desa Parbubu, Tarutung, Tapanuli Utara. Cukup membayar Rp5.000, Anda bisa sepuasnya berenang dan berendam di kolam air soda. Namun ingat untuk mematuhi sejumlah aturan, mulai dari menggunakan pakaian renang, tidak melompat ke kolam, hingga menjaga ucapan. Aturan itu dibuat bukan tanpa sebab. Pemilik air soda, Donna Siburian, mengatakan tempat ini dulu dianggap angker, sehingga tak banyak warga yang mau berendam di sini. Kalau dulu saking angkernya, ya nggak ada yang berani mandi. Jadi setelah dulu itu mertua saya, banyak dulu dibuat di sini apa sesajen gimana supaya penghuninya bisa merestui ini untuk dikelola. Tapi setelah keimanan kekristenan semakin hidup di daerah khususnya Tapanuli Utara, ya mitos atau cerita tentang air soda ini dibilang seram, dibilang angker, ya perlahan-lahan sepertinya habis gitu. Generasi keempat dari marga Raja Firman Lumban Tobing ini mengatakan air soda dibuka oleh neneknya pada tahun 1973. Dengan latar belakang seorang perawat kala itu, nenek dari Donna Siburian melihat air soda memiliki banyak khasiat. Hal itu dipercaya oleh warga sekitar hingga saat ini. Tapi kalau orang Tarutung yang udah ngerti ini obat, itu yang sering datang ya. Contohnya asam urat, pengapuran. Kalau kita mandi untuk kulit, khasiatnya emang dibilang untuk tulang, ya memang nyata untuk tulang. Kalau kita minum memang kita rasakan ada enaknya. Contohnya kita pegel-pegel gitu, kita minum, itu kita sendirilah yang membuktikan. Nggak usah orang lain, karena memang kita yang merasakan gitu. Dulunya air soda disebut sebagai air rara atau air merah. Sebab saat berendam dengan memakai kaos putih akan berubah warna menjadi kemerahan. Asal gelembung atau buih yang keluar dari dasar kolam belum terjawab hingga kini. Pemiliknya mengatakan ada beberapa peneliti datang tetapi hasilnya belum dipublikasikan. Ia berharap ada campur tangan pemerintah karena sejauh ini kolam air soda hanya dikelola keluarga. Buat kami pemilik air soda, harapan kita itu maunya ada campur tangan dari pemerintah untuk pengelolaan yang lebih bagus lagi, biar layak disebut jadi wisata, itu aja. Nah, selain bermain air soda, Anda juga bisa menikmati pemandangan dari Bukit Si Atas Barita yang ada di depan mata. Di kolam air soda juga tersedia warung yang menjual pakaian dan oleh-oleh khas kolam air soda di Tarutung. Jadi tak perlu khawatir jika tak membawa baju ganti tetapi ingin berendam atau ingin membawa buah tangan.
Harganya juga bervariasi mulai dari Rp15.000 hingga Rp150.000. Meski hanya menceburkan kaki saja, saya tuh bisa loh merasakan sensasi buih atau gelembung yang keluar langsung dari kolam air soda ini. Nah, tadi warga sekitar ngomong nih, kalau seandainya mereka minum air soda di sini, seperti beneran minum air soda pada umumnya yang ada sensasi krenyes-krenyes di lidah. Dan awalnya saya pikir karena ini namanya air soda, bakal lengket ataupun manis, tapi ternyata nggak, bener-bener kayak air biasa. Bahkan ada sensasi dingin yang bisa kalian rasakan. Nadia Kartika, Muhammad Kadafi melaporkan dari Tarutung. Laporan tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Agi Kurnia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.